Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan pada zat cair, khususnya mengenai hukum Pascal. Di antara kalian pasti ada yang sudah pernah datang ke tempat pencucian mobil, dan di sana kalian akan melihat sebuah mesin yang dapat mengangkat mobil tersebut. Di bayangan kalian pasti mengira bahwa mesin itu memiliki tenaga yang sangat besar, sangat kuat, sehingga dapat mengangkat mobil. Padahal sebenarnya gaya yang diperlukan oleh mesin untuk mengangkat mobil tidaklah terlalu besar. Untuk memahami hal tersebut, tentang bagaimana alat pengangkat mobil dapat mengangkat mobil yang sangat berat, kita terlebih dahulu harus mempelajari tentang hukum Pascal. Hukum Pascal pada awalnya dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal. Bunyi hukum Pascal tersebut yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair atau fluida di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Tekanan atau dalam bahasa Inggris disebut pressure adalah gaya atau force yang bekerja pada suatu luas bidang tekan atau area, di mana pernyataan ini dapat dirumuskan sebagai P sama dengan F per A dengan keterangan P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, A sama dengan luas bidang tekan. Nah, ini adalah gambar sederhana dari sebuah mesin pengangkat mobil hidrolik. Yang ini adalah pompa atau kadang disebut juga pengisap, piston atau penampang. Yang ini penampang kecil dan yang ini adalah penampang besar. Kedua penampang ini atau pompa ini dihubungkan menjadi satu dalam rangkaian tertutup. Sesuai dengan hukum Pascal, tekanan di pompa 1 akan diteruskan ke segala arah, yang dalam hal ini adalah ke pompa 2. Sehingga di pompa 2 juga terjadi tekanan yang kita simbolkan sebagai P2. Jadi bisa dituliskan P1 sama dengan P2, yaitu tekanan di pompa 1 sama dengan atau sama besar dengan tekanan yang terjadi di pompa 2 atau P2. Nah, di pompa 1 ini memiliki luas bidang tekannya sendiri yang kita simbolkan sebagai A1. Dan di pompa 2 juga memiliki luas penampangnya sendiri yang kita simbolkan sebagai A2. Di pompa 1 itu terjadi gaya yang kita simbolkan sebagai F1. Gaya ini diteruskan sehingga timbul di pompa 2 gaya yang kita simbolkan sebagai F2. Karena P1 sama dengan P2, sesuai dengan rumus tekanan yaitu F per A, maka gaya 1 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, untuk persamaan yang seperti ini, kalian cukup mengalihkannya silang. Jadi F1 dikali A2, F2 dikali A1. Yang hasilnya F1 kali A2 sama dengan F2 kali A1. Dengan rumus ini akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Jadi jika yang ditanya misalkanlah besar gaya pada pompa kedua atau F2, maka yang ditulis pertama adalah F2, lalu rumus yang ada di sebelahnya yang ini kita tulis ulang semua di sini, dan sisanya ini A1 kita bawa ke bagian bawah. Jadi untuk soal yang ditanya adalah F2, rumusnya menjadi F1 dikali A2 dibagi A1.
Lalu bagaimana jika yang ditanya adalah gaya di pompa kecil atau F1? Karena yang ditanya pertama adalah F1, maka yang pertama ditulis adalah F1, lalu persamaan yang di sebelah kanan yang banyak ini kita tulis di atasnya, lalu yang sisanya kan adalah A2 kita tulis di paling bawah. Jadi rumusnya menjadi F1 sama dengan F2 kali A1 dibagi A2. Contoh soal. Pada alat pengangkat mobil, luas penampang pengisap kecil 2 cm persegi dan luas penampang pengisap besar 100 cm persegi. Mengangkat sebuah mobil dengan berat 10.000 Newton. Berapakah besar gaya minimal yang perlu dikerjakan pada penampang kecil agar mobil dapat terangkat? Jadi, yang ini adalah pengisap kecil, yang ini adalah pengisap besar. Pembahasan. Yang diketahui pertama adalah A1 sama dengan 2 cm persegi. Nah, yang ini A1. Yang diketahui berikutnya adalah A2. Yang ini A2. Terus ada F2. Yang ini adalah F2, yaitu beban mobil, yaitu 10.000 Newton. Dan yang ditanya adalah F1. Berapa besar gaya yang diperlukan? Nah, untuk menghitungnya kita sudah menentukan rumus tadi. Karena yang ditanya adalah F1, maka yang ditulis pertama adalah F1 sama dengan F2 kali A1 per A2. Setelah menulis rumus ini, kita cukup mengganti huruf dengan angka. Karena F1 belum diketahui, F1-nya tetap ditulis F1. Lalu F2 diganti dengan bilangan angkanya, yaitu 10.000. A1-nya 2 cm persegi, A2-nya 100 cm persegi. Dari perhitungan ini, nominal angka ini dicoret-coret, lalu persamaan yang sama dicoret, sisanya adalah 200 dan satuannya Newton. Jadi gaya yang dikerjakan pada penampang kecil F1 itu sebesar 200 Newton. Nah, jika kalian ketemu dengan soal yang beban bendanya itu dinyatakan dalam kilogram, maka kalian perlu merubah massa itu menjadi berat atau dari kilogram ke Newton. Caranya itu dengan cara mengalihkan dengan besar konstanta gravitasinya. Biasanya di soal akan disebutkan misalkan 9,8 Newton per kilogram. Tetapi jika di soal tidak disebutkan besaran konstanta gravitasinya, kita asumsikan saja bahwa besarnya adalah 10 Newton per kilogram. Misalkan di soal yang diketahui adalah massa mobil 1000 kg. Maka mencari beratnya dalam Newton adalah berat atau W sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi 1000 dikali 10 itu adalah 10.000 Newton. Keterangannya bisa dilihat di sini. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah dongkrak hidrolik dapat mengangkat beban dengan massa 1 ton serta luas penampang pengisap besar 200 cm persegi. Jika luas penampang pengisap kecil 2 cm persegi serta besar percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram, berapakah gaya minimal yang harus diberikan agar dapat mengangkat benda tersebut? Nah, seperti di contoh soal ini, beban benda dinyatakan yang diketahui adalah massa yaitu 1 ton. Sementara yang diperlukan dalam perhitungan atau mengalihkannya itu adalah satuannya adalah Newton. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah merubah 1 ton ini ke kilogram, lalu dari kilogram dibawa ke Newton.
Nah, ini pembahasannya. Yang pertama, untuk memudahkan perhitungan, yang pertama kita tulis adalah diketahui. Apa yang diketahui dari soal ini kita tuliskan di sini. Yang diketahui pertama adalah A1. A1 2 cm persegi. A2 sama dengan 200 cm persegi. Massa benda itu tadi disebutkan 1 ton. Seperti yang kita ketahui, 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Lalu yang diketahui berikutnya adalah percepatan gravitasi, yaitu 10 Newton per kilogram. Nah, untuk melakukan perhitungan yang ini, kita harus mencari dulu besaran F2 atau beban benda dalam Newton. Yang perlu dilakukan adalah mengalihkan massa benda dikali gravitasi. Massa benda yang 1 ton tadi yang sama dengan 1000 kg itu dikalikan dengan 10 Newton per kilogram. Satuan sama dicoret, jadi sisanya adalah 10.000 Newton. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa F2 adalah 10.000 Newton. Maka untuk mencari F1 lebih mudah. F1 kita tulis F1 sama dengan F2 kali A1 dibagi A2. Sekarang kita cukup mengganti huruf dengan angka. F2 sama dengan F2 itu ini 10.000 Newton. A1-nya adalah 2 cm persegi dan A2-nya adalah 200 cm persegi. Dari perhitungan ini dihasilkan hasil akhir yaitu nolnya dicoret, 2 satuannya juga dicoret. 200 dibagi 2 itu adalah 100. Satuan yang tersisa adalah Newton. Jadi besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban atau berat benda yang masanya 1 ton itu adalah 100 Newton. Sekian pembahasan untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang Pak jelaskan. Selamat belajar.